Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Pada postingan sebelumnya, teman-teman jika mengikuti video terakhir dari seri membuat buku kas umum dan rekap kas secara otomatis, teman-teman sudah memasuki di seri yang kedua. Jadi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya boleh dicek dulu di part 1 dan part 2-nya. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali untuk pembuatan aplikasi buku kas umum dan rekap kas otomatis menggunakan Excel. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu supaya teman-teman bisa tetap mengikuti update terbaru dari seri pembuatan aplikasi Excel kita. Dan bagi teman-teman yang sudah sering masuk ke channel ini namun belum subscribe, boleh teman-teman subscribe dulu dan nyalakan lonceng supaya peringatannya teman-teman selalu dapat. Dan jika ada yang kurang jelas dalam pemaparan video ini, penjelasannya boleh teman-teman isi di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share teman-teman. Oke, kita lanjut dulu yang kita buat sebelumnya di file yang teman-teman sudah buat. Nah, bagi teman-teman yang langsung masuk ke part ini, silahkan teman-teman cek dulu part 1, part 2. Nanti teman-teman akan dapat hasil untuk di seri yang ketiga ini. Jadi sebelumnya kita telah membuat formula yang ada di transaksi ini. Jadi ini kita sudah buat di aplikasi kita yang ini, teman-teman, yang kita sementara buat. Nah, selanjutnya di video yang terbaru ini kita akan melanjutkan kembali dengan menambahkan formula di master 1 dan master 2. Oke. Langsung saja teman-teman. Di sini untuk penggunaannya, saldo awal akan dimasukkan di sini. Saldo awalnya akan masuk ke sini secara manual, teman-teman. Misal saldo awal di sini kita anggap bahwa kita ada uang kas umum 20.000, misalkan ini 10.000 untuk kas kecil. Bank BCA misalkan 560.000. Oke, yang ini Bank Mandiri 0. Nah, di sini akan ada update penambahan dan pengurangan, itu tergantung dari transaksi yang teman-teman input di sini. Oke. Itu adalah logika awal untuk pengembangan aplikasi kita. Sekarang teman-teman perhatikan. Di sini di postingan sebelumnya kita telah membuat kode, ada 3 kode bantu. Jadi ini KB itu kode bantu teman-teman yang kita buat, kolom bantu. Jadi kolom bantu pertama, kolom bantu kedua, dan kolom bantu ketiga. Nah, saya tidak perlu jelaskan lagi fungsi dari ini karena di video sebelumnya telah kita bahas. Di sini kita langsung ke pemberian nama dulu supaya ini akan mudah kita pergunakan nanti, karena di sini kita butuh namanya, makanya di sini saya berikan nama dulu di awal. Oke, di sini kita berikan transaksi saja, TX. Jadi transaksi underscore, karena di name box itu tidak boleh menggunakan spasi teman-teman. TX tanggal. Oke, seperti ini. Enter. Lalu yang kedua, di sini TX underscore bukti. Oke, enter lagi. Yang ketiga, TX underscore keterangan. Kemudian TX underscore kode. Jadi TX itu transaksi, untuk mengetahui saja bahwa semua datanya diambil di bagian sheet transaksi. Penamaan terserah teman-teman, tapi boleh mengikuti yang saya perlihatkan ini. Di sini selanjutnya ada TX. Ini tidak perlu untuk nama karena menggunakan formula yang manual saja. Ini TX underscore in out. Jadi in out, kemudian kita enter. Di sini ada TX underscore jumlah. Oke. Di kolom bantu pertama kita berikan juga TX underscore KB1 seperti ini. Enter. Yang kolom L juga TX underscore KB2. Kemudian di yang terakhir
TX underscore KB3. Oke, jadi ini sudah kita berikan nama. Jadi kalau teman-teman berhasil mengikuti, maka ada TX di sini. Ini kalau kita klik akan diarahkan ke yang di blok ini. Hanya saja ini ke blok semua karena ada map and center di sini. Tapi kalau diklik satu kali begini akan muncul TX tanggal. Oke. Ini mempermudah teman-teman dalam membuat formula. Kita kembali ke master 1. Master 1 itu adalah penambahan. Nah, penambahan di sini ditandai di sini ada kata di sini ada K1 pengeluaran. Jadi kas umum kodenya, kemudian ada pengeluaran. Di sini kalau ada penambahan otomatis juga akan masuk. Kita coba buat dulu satu kali lagi. Kita copy saja. Lalu di sini coba kita ganti dengan pendapatan. Oke. Pendapatannya kita ambil 4.000 dulu, 400 dulu. Jadi ada selisih teman-teman ya, 100.000. Jadi 400.000. Nanti di sini teman-teman kita akan lihat kembali bagaimana hasil yang nanti akan diperoleh. Seperti ini. Kita masukkan dulu di master 1. Pada master 1 ini teman-teman masukkan formula sama dengan, jadi sama dengan, kita mulai dulu dengan logika. Jadi jika, if, saya pindah ke atas teman-teman, if, jadi logikanya jika kodenya sama dengan kosong atau tanda kutip dua kali, jadi itu dengan kosong, maka jadi pemisahnya di sini value if true atau nilai jika benar itu akan kosong juga teman-teman. Jadi jika ini tidak ada kode di sini, maka harusnya isinya penambahan itu kosong. Oke. Lalu koma atau titik koma jika teman-teman error. Kembali lagi saya sampaikan sesuai pengaturan laptop teman-teman. Nah, jika salah, teman-teman masukkan sum if. Jadi sum if jumlahkan jika. Jadi jumlahkan jika. Range-nya ini yang akan kita ambil adalah kolom transaksi tadi. Jadi TX ada di KB3. Karena KB3 itu yang tadi menggambarkan kode dengan jenisnya, kriterianya apa, penambahan atau pengurangan, teman-teman. Kemudian di sini titik koma, kemudian kriterianya itu kode, dan ini kita ambil, kita cek dulu teman-teman. Tidak apa-apa, kita cek dulu di sini bahasanya pemasukan dan pengeluaran. Berarti di sini kita hapus tanda kutip dua kali, ketik pemasukan, balas, kemudian jadi untuk formula itu harus diawali dengan tanda kutip jika teks, teman-teman. Lalu jumlahnya, kolom jumlahnya itu di transaksi bagian jumlah. Nah, kita tutup kurung. Kita jelaskan dulu sedikit teman-teman. Jadi logikanya jika kodenya kosong, maka yang akan muncul di kolom penambahan ini harusnya kosong juga. Jika tidak, maka kita akan menjumlahkan. Jadi jumlahkan jika kita akan mengambil data dari KB ini menjadi rujukannya KB3 dengan kodenya itu kriterianya B7 dan pemasukan. Lalu yang akan diambil nilainya adalah di kolom jumlah. Oke, kita coba enter dulu teman-teman. Nah, ini kita tinggal copy saja ke bawah seperti ini. Maka ini otomatis akan mengambil 400.000. Kita coba cek dulu di kas umum. Di transaksi kas umum ada 400.000 pemasukan. Oke, ini betul teman-teman, 400.000. Nah, di bagian pengurangan sebenarnya cukup sederhana saja, tinggal copy saja formula yang teman-teman buat. Jadi seperti ini, di escape kalau sudah selesai di blok, kemudian Ctrl C. Lalu teman-teman escape untuk membatalkan pengeditan. Lalu teman-teman pastikan saja di sini, tinggal ganti pemasukan ini dengan kata pengeluaran. Lalu enter. Nah, copy saja teman-teman ke bawah.
hasilnya akan mengambil pengeluaran. Kita cek dulu di sini. Betul teman-teman, akan diambil yang K1. Coba kita ubah di sini K1 menjadi K2 teman-teman. Di kas kecilnya. Nah, ini akan otomatis penambahan di kas kecil. Sekarang kita akan jumlahkan sama dengan saldo akhir if. Jadi selalu menggunakan fungsi logika supaya ada dua kemungkinan yang bisa kita masukkan teman-teman. Jadi jika kode itu sama dengan kosong, maka di sini kosong juga, tidak usah ada penjumlahan. Jika salah, teman-teman jumlahkan saldo awal ditambah dengan penambahan kas, lalu dikurangi dengan pengurangan. Seperti itu teman-teman. Ini rumus yang dasar saja, cuma penambahan if saja supaya yang tidak ada formulanya itu tidak usah di ini jumlahkan. Kita copy saja ke bawah. Nah, kita untuk rumus ini teman-teman kita akan pergunakan rumus subtotal. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman ambil rumus penjumlahan biasa sum, kemudian teman-teman jumlahkan secara biasa seperti ini, pada saat teman-teman memfilter, teman-teman hanya butuh kas umum sama kas kecil saja. Kita ambil yang blanknya juga. Oke. Kita akan masukkan, bentar kita bold dulu. Di sini teman-teman kita munculin dulu. Nah, di sini teman-teman ambil K1, K2. Jadi sama total kas kita enter. Tetap 590 jumlahnya. Padahal di sini hanya 30.000 teman-teman. Bagaimana caranya supaya hanya yang difilter saja? Teman-teman bisa pergunakan rumus subtotal. Jadi sama dengan, saya ke atas ya. Jadi subtotal, di sini ada subtotal teman-teman. Kita pilih. Teman-teman pilih angka 9. Jadi klik saja 2 kali atau ketik biasa 9. Lalu yang kita jumlahkan di blok saja ke bawah seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, ini akan menjumlahkan hanya yang difilter saja teman-teman. Kita coba buktikan. Ini 590. Kalau kita filter, hilangkan yang hanya kas tunai saja yang kita ambil teman-teman. Oke, tunggu dulu. Hanya kas tunai saja seperti ini kita oke. Nah, di sini akan muncul 30.000. Jadi ini akan dinamis teman-teman, sesuai dengan yang kita perlukan saja. Jadi kita ingin melihat berapa total kas tunai saja, berarti 30.000. Ini tinggal di copy saja formulanya seperti ini. Maka sudah jadi teman-teman untuk daftar kasnya, untuk saldo rekapannya teman-teman. Oke, ini menarik teman-teman fungsinya. Teman-teman bisa terapkan di fungsi yang kedua ini. Jadi kalau di sini teman-teman kita akan mengambil yang sama dengan di master 2 ini. Jadi menjumlahkan, tapi yang dijumlahkan itu hanya kodenya saja. Jadi kodenya saja yang kita akan ambil di sini. Oke, kita coba kembali dulu di file latihan kita. Untuk yang kedua ini kita mengambil kode P01 di transaksi. Jadi kita akan lihat kode yang di sini saja kita ambil. Berarti di sini adalah text in out. Text in out, oke. Rumusnya itu sama dengan, jadi berikan dulu if jika kode sama dengan kosong, maka kosong juga teman-teman, tanda kutip 2 kali ya. Kemudian jika salah kita akan jumlahkan sum if. Kita ke atas dulu. Jumlahkan jika. Range-nya ini kita akan mengambil patokannya ada di in out. Jadi text in out. Kemudian kriterianya ambil yang kode. Lalu yang akan kita ambil angkanya, jadi sumnya, sum range-nya itu adalah tx jumlah. Seperti ini teman-teman.
kita tutup kurung 2 kali. Oke, jadi kita akan menjumlahkan jika text in out ini akan diperintahkan mencari di text in out kode yang sama dengan yang kita minta P01 ini. Lalu jika ada yang sama dengan text in out-nya akan diambil teks jumlahnya. Seperti itu logikanya. Kita enter. Kita tinggal copy saja teman-teman ke bawah seperti ini. Ini kita bisa ubah formatnya ke accounting, bisa. Ini hilangkan desimalnya. Oke, jadi otomatis terambil B03 dengan P01. B03 dan P01. Itu teman-teman. Untuk penjumlahan pemasukan ini, teman-teman bisa gunakan subtotal kembali sama dengan subtotal. Jadi ini teman-teman harus menggunakan formula sum if yang di sini teman-teman, karena kita akan menjumlahkan berapa total pemasukan. Jadi yang kita perlukan di sini hanya yang berkode pemasukan dan berkode jenis pengeluaran supaya kita dapat laba kotor yang sederhana teman-teman. Nah, sama dengan sum if, jadi saya ke atas ya, sum if buka kurung, range-nya itu adalah ini teman-teman. Oke, kita telah dapat range-nya, kemudian titik koma, kriterianya tanda kutip karena kita akan memasukkan teks, berarti ini pemasukan, kutip lagi, lalu koma, sum range-nya ini kita akan ambil yang di sampingnya untuk yang dijumlahkan, kita enter, maka yang diambil hanya pemasukan saja. Selanjutnya kita tinggal copy untuk pengeluaran, kita paste seperti ini. Lalu teman-teman ubah saja pemasukan ini menjadi pengeluaran. Oke, lalu kita enter. Laba kotor berarti total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Hasilnya adalah 100.000. Jadi seperti ini teman-teman. Cukup sederhana saja. Jadi teman-teman bisa gunakan filter ini untuk menghilangkan yang tidak diperlukan seperti ini. Bisa teman-teman atur, yang kosong kita hilangkan. Nah, jadi bisa lebih menarik teman-teman. Oke, ini untuk pembuatan master 1 dan master 2. Untuk di buku kas umum kita akan lanjutkan di seri yang terbaru nanti, seri yang selanjutnya. Maka dari itu teman-teman silahkan subscribe dulu kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan update terbaru dari video ini teman-teman. Oke, jika ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusikan kembali teman-teman. Cukup sekian untuk materi kali ini. Salam Sarjayadi Awe.